Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat. Amin. Sekarang kita akan membahas kimia kelas 11. Buku pegangan yang digunakan ada 2 buku. Boleh menggunakan buku penerbit Erlangga atau menggunakan buku terbitan Grafindo. Bab yang mau kita bahas di semester pertama ada 5. Yang pertama hidrokarbon, yang kedua minyak bumi, yang ketiga termokimia, yang keempat laju reaksi, dan yang kelima kesetimbangan kimia. Baiklah, kita mulai dengan bab yang pertama tentang senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon mengandung hidrogen, lambangnya H, dan karbon, lambangnya C. Rumus senyawanya C dulu, karbon dulu, baru hidrogen. C dulu, baru H. Karena senyawa hidrokarbon jumlahnya sangat banyak, maka kita misalkan C-nya X dan H-nya Y. Jadi senyawa hidrokarbon biasa dirumuskan dengan CXHY. Nomor atom C adalah 6. Nomor atom H 1. Sekarang kita buatkan konfigurasi elektron bor. C akan menempati kulit K 2 buah elektron, karena maksimum di kulit K 2. Sedangkan elektron C 6, berarti masih ada sisa 4. 4-nya masuk ke kulit L 4, dan maksimum L ini 8. Sekarang H, nomor atom 1, artinya mempunyai 1 buah elektron, berarti hanya menempati kulit K sebanyak 1 buah elektron. C dan H dapat berikatan karena C-nya belum stabil, H-nya sama belum stabil. Unsur yang stabil berada di golongan 8A yang dinamakan dengan golongan gas mulia. Unsurnya terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Biasa dibuat kalimat heboh negara Arab karena serangan ranjau. Bagaimana konfigurasi elektron helium? Helium mempunyai 2 buah elektron, berarti di kulit K penuh 2. Sedangkan neon mempunyai 10 elektron, di kulit K 2 dan sisanya 8, berarti di L sudah maksimum. Nah, inilah konfigurasi unsur, konfigurasi elektron unsur yang stabil. Maka H berusaha meniru konfigurasi elektron helium sebanyak 2, berarti hidrogen kurang 1 lagi. Neon 28, karbon akan meniru neon, konfigurasi elektron neon. Karbon baru 24, sedangkan yang stabilnya 28, berarti karbon baru 4 kurang 4 lagi. Sekarang kita gambarkan struktur Lewis ikatan antara C dan H. C tadi mempunyai elektron valensi 4. Kita gambarkan elektron valensinya boleh dengan bulatan atau silang. Kita ambil silang, menggambarkan elektron valensi karbon. Berarti karbon belum stabil. Yang stabil harus 8 seperti neon. Maka C berikatan dengan H. H-nya mempunyai 1 buah elektron valensi. Ikatan. Berarti H
sekarang sudah mencapai elektron valensi yang stabil seperti helium 2. Sedangkan C-nya 4 ditambah 1 baru 5, berarti masih kurang 3 lagi. Maka C akan mengikat H lagi, masih kurang H lagi, dan 1 lagi. Nah, sekarang elektron valensi H semuanya sudah 2. Kemudian C, setelah berikatan dengan H sebanyak 4, maka elektron valensi C sekarang menjadi 8. 2 kali 4, 8. Struktur ini bisa disederhanakan menjadi sepasang elektron yang terdiri dari 2 buah elektron bisa diwakili oleh 1 garis atau 1 tangan. 1 garis, 1 tangan, 1 tangan. Ke atas, ke kanan, ke bawah. Berarti C mempunyai 4 tangan. 1, 2, 3, 4. 4 kali 2, 8. Sekarang hidrogen mempunyai 1 tangan. 1 kali 2 berarti 2. Kemudian rumus senyawanya adalah C12 mengikat 4H. Itu 2, 4. Jadi CH4. Ini rumus senyawa. Tangan C 4. 1, 2, 3, 4. Sedangkan tangan H 1. Sekarang kalau C-nya ada 2, C berikatan dengan C, berapa banyak hidrogen yang diikat? Lihat lagi, tangan C 4, ini baru 1 berikatan dengan C, berarti masih kurang 3 lagi. 1, 2, 3, 4. C yang kedua baru 1, berarti 3 lagi. 1, 2, 3 berikatan dengan H. Dan ini dapat kita sederhanakan. C berikatan dengan C. Berapa H yang diikat oleh C pertama? 1, 2, 3. Kita langsung gambarkan CH3. Sekarang berapa banyak H yang diikat di C yang kedua? 1, 2, 3. CH3 berikatan dengan CH3. Sederhanakan lagi menjadi C-nya 2, H-nya 3 tambah 3. Nah, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. C tangannya 4. Kalau C-nya ada 2, kemudian ikatannya rangkap, berarti C yang pertama baru 2 tangan, masih kurang 2 lagi. C yang kedua juga sama, baru 2 tangan, harusnya 4, berarti kurang 2. Nah, berikatan dengan H, dengan H, dengan H, dengan H. Disederhanakan menjadi CH2. CH2, sebelah kanannya juga CH2. Sederhanakan lagi, jumlah C-nya adalah 2. C2, H-nya 2 tambah 2, C2H4. Sekarang kalau ikatan antar C-nya ada 3, 1, 2, 3. Sedangkan C mempunyai 4 tangan, berarti kurang 1. Mengikat H. C yang kedua juga baru 3, berarti mengikat H. Sederhanakan
CH saja, rangkap 3 CH. Rumus senyawanya C2 H2. Contoh ini ikatan antara C-nya adalah ikatan tunggal, satu ikatan, dinamakan ikatan tunggal. Contoh yang ini ikatan rangkap atau rangkap 2. Sedangkan yang bawah ikatan antar C-nya ikatan rangkap 3. Hidrokarbon dibagi 3. Yang pertama dinamakan deret alkana, yang kedua deret alkena, yang ketiga deret alkuna. Ciri-cirinya: alkana ikatan antara C-nya tunggal, tadi sudah kita bahas. Alkena ikatan antar C-nya rangkap 2. Dan alkuna C dengan C-nya rangkap 3. Ini deret alkana bisa dilihat rumus berikut namanya di buku paket, baik di buku Erlangga maupun Grafindo ada semua. Dihafalkan. CH4 namanya metana, C2H6 etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, sampai C10H22 namanya dekana. Jadi sesuai dengan deretnya alkana, maka nama senyawanya diberi akhiran ana. Kemudian deret alkena, karena rangkap 2 antar C, berarti minimal C-nya harus ada 2. Mulainya dari C2H4. Kalau alkana C2H6 namanya etana. Sekarang C2H4 diganti akhirannya, anaknya diganti oleh ena sesuai nama deretnya alkena, ena. C2H4 etena, C3H6 propena, C4H8 butena, C5H10 pentena. Semuanya ena. Kemudian deret alkuna sama dengan alkena, mulainya C2 C2H2 etana. Kalau alkana C2H6, maka anaknya diganti oleh una, etana jadi etuna, akhiran una semua. C3H4 propuna, C4H6 butuna, C5H8 pentuna. Nah, karena merupakan deret, maka mempunyai rumus umum alkana Cn H2n tambah 2. Kita coba. Cn, n-nya 1 kali 2, 2 ditambah 2, 4. C1H4. Sekarang n-nya 5. N-nya 5, 2 kali 5 10 ditambah 2, 12. Menjadi C5H12. Sedangkan alkena mempunyai rumusnya CnH2n. Kita mulai dengan C2, berarti n-nya 2. 2 kali 2, 4. N-nya 5. 2 kali 5, H-nya 10. Sekarang rumus buat alkuna. Cn H2n min 2. Kalau n-nya 2 kali 2, 4, kurangi 2, 2. C2H2. C-nya 3, N3, 2 kali 3, 6, dikurangi 2, 4.
N-nya 5, 5 kali 2 10 dikurangi 2 8, dan seterusnya. Sekarang kita bahas tentang alkana. Rumus molekul metana CH4. Rumus molekul etana C2H6. Jadi ini merupakan rumus molekul. Kita singkat dengan RM. Rumus molekul. Bagaimana rumus strukturnya? CH4, rumus molekulnya. Gambarkan rumus strukturnya. Berarti C punya 4 tangan mengikat 4H. Ini rumus struktur. C2H6. Rumus strukturnya adalah C-nya 2, H-nya 6. C baru 1 tangan, berarti 3 lagi. C yang kedua baru 1, 2, 3 lagi. Atau disederhanakan menjadi CH3, CH3. Sekarang C3, C3H8. Gambarkan C-nya 3, tangan C4 baru 1, 3 lagi. C yang kedua baru 2, kanan 1, kiri 1, berarti 2 lagi. Atas bawah. C yang ketiga baru tangannya sebelah kiri, berarti 3 lagi. Atas, kanan, bawah. Isi dengan hidrogen H, H. Nah, ini yang dinamakan rumus struktur. Kalau disederhanakan menjadi CH3, CH2, CH3. Sekarang kita gambarkan rumus struktur dari C4H10. C-nya 4, 2, 3, 4. Diberi tangan mengikat H. Tangan C baru 1, 3 lagi, 2 lagi, 2 lagi, 3 lagi. Ini diisi dengan H. Nah, nanti kalau disederhanakan menjadi CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, selain struktur ini ada struktur lain. 1, 2, 3. Berarti kurang 1, harus C4. Nah, satunya ke bawah. Berbeda dengan struktur yang di atas. Apakah mengikat H sama? Kita coba. Tangannya baru 1 kurang 3, baru 3 kurang 1, baru 1 kurang 3, baru 1 kurang 3. Diisi dengan H. C mengikat 3H. CH3. C mengikat 1H, CH. Ke bawah C mengikat 3H. Ke kanan C mengikat 3H. H 3 kali 3 kali 3 9, tambah 1 10. Berarti C4H10 mempunyai 2 struktur. Struktur yang pertama ini, struktur yang kedua ternyata strukturnya berbeda, maka dinamakan isomer.
Jadi isomer adalah rumus senyawanya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Itulah yang dinamakan dengan isomer. Berarti C4H10 mempunyai 2 buah isomer. 1. Sekarang rumus struktur dari C5H12. Gambarkan rantai C sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau diberi tangan-tangan, sekarang udah mulai panjang, nanti kebanyakan tangan, jadi langsung disederhanakan. Baru 1 tangan berarti mengikat, kurang 3 lagi, mengikat H3. C yang kedua baru 2 tangan, berarti kekurangan 2, berarti H2. C yang ketiga baru 2 tangan, kurang 2H. Yang keempat baru 2 tangan, kurang 2. Yang kelima baru 1 tangan, berarti apakah ada struktur lain? Kita buat cabang, berarti dari 5 kurangi 1, 4. 1, 2, 3, 4. Satunya gunakan buat cabang. Sekarang H-nya, C baru 1 tangan, berarti kurang 3. Boleh menuliskan H di depan, khusus buat C yang paling kiri. Kalau C berikutnya, H harus sebelah kanan. C sebelah kanan baru 1, berarti kurang 3. C yang bawah baru 1 tangan, kurang 3. C yang keempat baru 2, berarti kurang 2. C yang kedua sudah 3 tangan, berarti kurang 1. Apakah ada struktur lain? Kita coba lagi. 1, 2, 3. Struktur yang pertama, perhatikan jumlah H-nya. Kalau C udah 5, H-nya 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 2, 2, 6, 12. Pas. Struktur yang kedua, 3, 3, 3, 3 kali 3, 9 tambah 1, 10 tambah 2, 12. Sekarang struktur yang ketiga, baru 1 tangan, kurang 3, kurang 3, kurang 3, kurang 3. 3 kali 4, 12. Berarti C5H12 mempunyai 3 buah isomer. Nah, sekarang kita masuk ke jenis atom karbon. Atom karbon ada karbon primer, karbon sekunder, karbon tersier, karbon kuaterner. Yang dinamakan karbon primer hanya mengikat 1 atom C. Contoh, C yang pertama hanya mengikat ke kanan 1C, berarti C yang pertama ini dinamakan C primer. Sekarang C yang kedua mengikat ke kanan 1, ke kiri 1, berarti mengikat 2C, dinamakan C sekunder. Jadi ada C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuaterner. Mengikat 1C, mengikat 2C, mengikat 3C, mengikat 4C. Ini sekunder. Sekunder primer. Struktur yang kedua, mengikat 1 primer. Nah, ini C ini mengikat ke kanan 1, ke kiri 1, ke bawah 1, berarti mengikat 3C, dinamakan C tersier. Yang bawahnya primer, ini mengikat 2 sekunder, ini mengikat 1 primer. Struktur yang ketiga, mengikat 1 primer, primer,
primer. Nah, ini mengikat 4 ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ini dinamakan C quaternaire. Bagaimana penamaannya? Yang pertama, apabila rantai C-nya lurus, tidak punya cabang. Kalau yang kedua punya cabang, yang ketiga punya cabang 2. Bagaimana penamaan yang pertama? Kalau tidak punya cabang, berarti kita ambil C5 itu pentana. Karena lurus tidak punya cabang, diberi awalan normal yang disingkat dengan N. Jadi kalau ada struktur seperti ini jangan hanya pentana, harus diberi awalan N yang artinya normal, tidak bercabang. Sekarang yang kedua, bagaimana penamaan kalau bercabang? Kalau punya cabang, tetap cari rantai C yang paling panjang. Misalkan dari kiri 1, 2, 3, 4. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4 sama. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Lebih pendek, jangan dipakai. Jadi yang kita pakai yang terpanjang, berarti 4. Dari kiri 4, dari kanan 4. Aturan berikutnya, kalau punya cabang, penomoran dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Kalau dari kiri 1, 2, 3, cabangnya nomor 3. Tapi kalau dari kanan, cabangnya di nomor 1, 2, 3, 4, berarti di nomor 2. Maka penomoran harus dari kanan. Kenapa? Lebih dekat dengan cabang. Rantai terpanjangnya, rantai C terpanjangnya 4, berarti C4 namanya adalah butana. Ini butana. Kemudian ada cabang di C nomor 2. Tuliskan nomor cabang 2. Ini C baru tangan 1 nih, berarti haknya 3. CH3. Dalam deret alkana tidak ada CH3, adanya CH4. Metana, alkana yang kehilangan satu atom H, yang tadinya CH4 menjadi CH3, maka anaknya diganti oleh il, dinamakan gugus alkil. Gugus alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Berarti alkananya CH4 hilang satu menjadi CH3. C-nya 2, harusnya alkana H6 menjadi H5. C-nya 3, H-nya alkana 8 kurangi 1, 7. Dan seterusnya. Alkil berarti anaknya diganti oleh il. Metana menjadi metil. Etana menjadi etil. C3 propana menjadi propil, dan seterusnya. Berarti nama cabangnya ini harus nama alkil. CH3 adalah metil pada C nomor 2, berarti 2 metil butana. Sekarang nama struktur yang ketiga. Pilih rantai C yang terpanjang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bebas. Karena semuanya 3. Kita pilih yang lurus. 1, 2, 3. C3 namanya propana. Propana. Cabangnya di nomor 2, yang atas juga nomor 2 dituliskan.
Ulangi lagi, cabangnya berada di C nomor 2. 2. Karena ada 2 cabang, kalau ada 2 cabang diberi awalan D. Kalau ada 3, tri. Kalau ada 4, tetra, dan seterusnya. Karena ada 2 cabang, maka diberi awalan D. Ini CH3, ini CH3, metil, berarti di metil propana. Nah, itu contoh berikutnya. Kalau ada struktur seperti ini, berikan namanya. Karena punya cabang, maka tidak mungkin menggunakan awalan N. Kalau punya cabang, pilih rantai C yang terpanjang. Kita coba ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi boleh lurus, boleh ke bawah. Kemudian kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5 sama 5. Nah, berarti ada 3 pilihan. Ke kanan, kemudian ke bawah, ke kiri, ke bawah, atau ke atas, ke kanan. Berarti ada 4, sama-sama 5. Dari sini kita coba 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Jadi ada 6 pilihan. Nah, kita ikuti aturan. Mana yang boleh sesuai aturan? Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, 5 dibandingkan dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan, cabang mulai nomor 2, lebih dekat. Kalau dari kanan 1, 2, 3, cabang mulai nomor 3. Jadi tidak mungkin dari kanan ke kiri. Kemungkinan yang lain dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Dari kanan 1, 2, 3. Enggak boleh karena cabang nomor 3. Kalau dari bawah nomor 2. Jadi boleh dari kiri ke kanan, boleh dari bawah ke atas ke kanan. Kita pilih salah satu. Kita ambil dari kiri. Kemungkinan yang lainnya tadi dari kanan ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti cabang nomor 3. Dari bawah ke atas ke kanan 1, 2, 3. Cabang nomor 3. Berarti yang boleh dari kiri ke kanan atau dari bawah naik ke kanan. Karena sama, kita ambil salah satunya dari kiri ke kanan. C5 namanya adalah pentana. Nah, yang tidak ada nomornya dinamakan cabang. C-nya 1 berarti H-nya 3. C tangannya 2 kurang 2. C tangannya 1 kurang 3. Ini satu cabang. Kalau digabungkan C-nya ada 2, H-nya 2 ditambah 3 ada 5.
Kalau CH3 berasal dari metana, CH4, jadi metil. C2H5 berasal dari C2H6, etana, menjadi etil. Berarti ada dua cabang yang berbeda, tidak boleh digabungkan. Yang boleh digabungkan seperti contoh sebelumnya, dua-dua dimetil, artinya cabangnya sama-sama metil, boleh digabungkan. Tapi kalau cabang yang berbeda harus dipisah. Metil dulu apa etil dulu, sesuai abjad. Huruf depannya dalam alfabet M dulu apa E dulu? Berarti E dulu. Etil dulu berada di nomor 3. Jadi namanya 3 etil, baru metilnya di nomor 2. 2 metil pentana. Ini isomer dari C5H12, ada 3 buah isomer. Strukturnya seperti ini. Struktur ini dapat kita sederhanakan lagi menjadi, caranya perhatikan, CH3, CH2, CH2, CH2-nya ada 2, yang terakhir CH3. Yang kedua, bisa kita sederhanakan dari sini dulu, CH mengikat 2 CH3, ulangi lagi, CH mengikat 2 CH3, CH3 2 buah, atau sebelah kanan boleh. Kemudian CH2, CH3. Yang ketiga, tulis C-nya dulu, mengikat 1, 2, 3, 4. Nah, boleh C, CH3 sebanyak 4, atau CH3 4-nya di depan boleh, CH3 4 turun C boleh di belakang. Nah, ini cara penyederhanaan dari rumus struktur tadi. Yang terakhir, setelah menyimak tata nama alkana dan isomer dari alkana, sekarang silakan latihan nomor 1 dan nomor 2. Buatkan 5 buah isomer dari C6H14, gambarkan struktur. Kemudian beri nomor pada atom C-nya. Mulainya nomor 1 dari sebelah mana, harus diberi nomor. Kemudian baru diberi nama. Nomor 2, ada 2 buku pegangan yang Grafindo, latihannya uji kom 1.2 halaman 16, nomor 1A, 2A, 3A dan D, 4D. Untuk yang pegangan bukunya penerbit Erlangga, buka latihan 1.1 halaman 13. Silakan kerjakan 1A, E, L, 2A, dan 3A. Kalau masih ada waktu, silakan kerjakan semua, A, B, C, D sampai L. 2A, 2B, 2C, dan seterusnya. 3A, B, C, dan seterusnya. Silahkan kerjakan.